Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, apa kabar semuanya guys? Sehat semua ya guys ya. Oke, ketemu lagi di channel Nardi NDCLM. Jadi hari ini guys, kita mau share sedikit mengenai cara pergantian dari handle ori dari Shimano. Jadi hari ini kebetulan ada dua reel yang akan kita ganti handlenya, knopnya aja ya. Jadi untuk Curado DC 151 XG dan juga SLX 151 XG. Jadi ada dua knob Comexus ya. Oke, nanti untuk dimana belinya, linknya saya taruh di bagian bawah. Dan yang ini warna biru silver akan saya pasangkan dengan SLX 151 XG ya. Jadi kita share sedikit ya guys, bagaimana cara pergantian atau penggantian dari knob handle ya dari kedua reel ini. Yang pasti sebelum kita mulai, siapkan alat-alatnya dulu ya, seperti obeng plus dan min itu pasti butuh ya. Obeng plus dan min, reelnya yang pasti, knobnya ada dua ya, knob handle Comexus. Bila perlu siapin tisu ya, siapin tisu juga, mana tahu nanti ada kotor-kotornya di situ. Oke guys, untuk mempersingkat waktu kita, jadi langsung kita ke yang ini dulu ya, yang ke reel Shimano 151 XG ya. Oke, reel ini akan kita ganti handlenya dari handle ori yang biasa ini diganti dengan knob handle Comexus warna silver gold ya. Silver gold ada dua ini. Oke, jadi untuk pertama-tama yang pasti kita buka dulu ini ya, kedua penutup dari baut. Di sini ada baut ya, sini ada baut, jadi kita buka dulu. Oke, kayak gini ya guys, kita singkirkan dulu. Satu lagi. Oke, ini kedua kita singkirkan. Nah di sini ada bautnya guys, di dalam sini ya, di sisi satu, di sisi dua ini ada bautnya dalam sini. Oke, kita buka terlebih dahulu bautnya agar bisa kita bongkar, nanti kita ganti. Jadi pertama kita buka dulu ini ya. Oke, nah ini baut yang saya bilang tadi. Bautnya kita singkirkan dulu, kita taruh di atas tisu ini ya. Oke, satu. Kita buka lagi yang keduanya guys ya. Oke, ini baut yang keduanya, letakkan juga di sini. Oke, kalau mau dibersihkan dulu juga boleh. Kalau nanti maupun dikasih grease juga silahkan. Kalau saya hanya bersihkan aja di sini. Oke. Nah, sebenarnya di dalam setiap handle-nya ini sudah ada bearingnya ya. Jadi masing-masing sudah ada bearingnya.
kalau mau diambil dari bearing sini juga bisa, atau kita mau coba bawa dari pakai dengan yang dari bawaan aslinya ya. Jadi kita buka ya guys. Oke, di sini ada beberapa ring yang kita gunakan untuk pemasangan ini. Oke, mungkin tidak semua yang akan saya pakai di sini. Kalau ini mungkin saya nggak pakai karena kebetulan juga sudah ada cukup di sini ya. Jadi kita pakai yang ini aja. Bearingnya kita pakai ya. Kita masukkan ke dalam sini bearingnya. Oke, bearingnya kita masukkan ke sini. Boleh ditekan sedikit ya, supaya dia betul-betul duduk di dalam. Oke, setelah dia masuk, kita boleh tambah ringnya di sini. Oke, ringnya. Nah, setelah masuk, kita boleh pasangkan ini ke sini ya. Oke, nah ini jangan lupa dibuka dulu ya, yang tutupnya ini kita buka, karena di sini perlu juga kita masukkan bearingnya tadi ya. Jadi ini masukin karetnya juga nggak apa-apa, perlu juga sebagai guide-nya. Baru kita masukkan bearingnya ya. Bearingnya kita masukkan, kita tekan dulu sedikit ya, supaya benar-benar pas duduknya. Setelah itu kita masukkan satu ring lagi ya, satu ring. Oke, satu ring, kita tambah lagi satu ring lagi untuk penguatnya ya. Setelah sudah duduk semua, baru kita pasang baut yang tadi ya. Yang baut tadi yang bawaan aslinya kita pasang ke sini. Kita pasang, bisa kita kencangkan sebentar. Oke, sekarang kita kencangkan ya. Pastikan dia duduk betul di lubang yang tepat bautnya itu. Oke, kita kencangkan baut yang tadi. Oke, kira-kira sudah cukup merasa kencang dan perputaran juga sudah cukup bagus. Oke, masih oke, sebentar kita kencangkan lagi. Oke, ini setelah dikencangkan baru kita pasang penutupnya tadi. Nah, kita bisa kencangkan sedikit. Oke, jadi nih guys, satu sisi sudah terpasang ya. Oke, nah akan kita pasangkan di satu sisi yang lainnya, satunya lagi ya. Oke, sama ya guys, kita buka dulu. Oke, kita keluarkan dulu ring-ringnya. Jadi yang pertama tadi kita pasang dulu ininya, bearingnya ke dalam sini ya. Bearingnya kita pasang ke dalam, kita tekan dulu, pastikan dia betul-betul masuk ke dalam ya. Setelah dimasukkan, baru kita tambahkan satu ring ya, satu ring ke sini. Oke, setelah merasa pas, baru kita bisa pasangkan ke sini. Kita dudukkan ke sini. Oke, baru setelah itu kita buka lagi penutup ini ya.
kita buka, kita masukkan yang ininya tadi, karetnya tadi ke dalam sini. Oke, karetnya kita masukkan sini. Setelah itu kita masukkan lagi satu ring bearing ya, satu bearing lagi kita masukin. Oke, kita tekan dulu, kita pastikan betul-betul masuk ke dalam. Setelah itu kita tambah lagi satu ring pertama, agar hasilnya lebih maksimal. Kita masukin lagi ring yang agak lebih tebal lagi sedikit, kita masukkan. Nah, setelah itu baru kita kencangkan pakai baut yang tadi ya, baut bawaan ori tadi kita masukkan, kita kencangkan. Oke, kita kencangkan dulu. Oke, kita kencangkan. Oke, perputaran sudah oke nih. Oke, setelah kita merasa pas, baru kita tutup lagi. Kita kencangkan sedikit. Oke, yang ini kita juga pastikan kencang. Nah, sudah terpasang semua guys. Ya, handle mana guys? Mantap kan guys? Jadi handle o-ring tadi sudah diganti dengan handle Gomexus. Ya, kita bisa kendorkan sedikit tensionnya ya. Mantap guys. Oke ya, jadi beginilah guys pergantian dari handle ori dari Shimano Curado DC 151XG diganti dengan handle Gomexus ya, yang knobnya aja ya guys. Jadi enggak semua besar komplit dengan handlenya totally, tapi hanya knobnya aja. Oke, ini selesai untuk yang 151 Curado DC. Selanjutnya kita ke yang 151 XG untuk SLX ya guys. Oke, sekarang kita ke ke 151 SLX ya guys. Oke guys, kita lanjut ke SLX ya, 151XG. Kita ganti juga handlenya dengan handle Gomexus ya. Jadi pertama sama stepnya, kita buka ininya dulu, penutup dari handle orinya dari SLX. Kita buka terlebih dahulu, dua-duanya kita buka. Oke, setelah kita buka baru seperti biasa kita ini ya, kita buka dulu baut yang ada di bagian handlenya ini. Oke, kita buka, kita kendorkan terlebih dahulu, kita lepas, kita simpan, singkirkan dulu. Sama juga dengan yang ini, kita buka. Oke, nah ya udah, jadi ini sudah terbuka semua guys. Jadi kita tinggal pasangkan, sama langkahnya seperti yang kita lakukan tadi sama Curado DC. Oke, sekarang kita ambil dulu ya, lebih kurang sama ya guys, tidak berbeda dengan yang cara pemasangan tadi. Jadi pertama kita keluarkan dulu ring-ringnya. Oke, kita pasangkan terlebih dahulu bearingnya tadi ya ke dalam knob handle-nya ini.
kita kasih ringnya, terus kita pasangkan ke sini ya guys. Setelah pasang, kita kasih karetnya ini, kita rapikan dulu, kita pasang. Setelah itu kita kasih bearingnya, pastikan dia betul-betul masuk ke dalam ya guys ya, jangan sampai nggak terlalu masuk ke dalam. Sebenarnya pasti nanti akan dia masuk ke dalam ya, karena ketekan oleh baut ya, tapi untuk memastikan aja lebih awal lebih enak. Jadi kita sudah setnya, kita ambil lagi bautnya tadi yang ori, dan kita pasangkan, kita kencangkan di sini. Oke, kita tinggal kencangkan. Setelah kita masukkan semua tadi susunannya sama ya. Oke, kita tinggal kencangkan aja guys. Oke, mantap guys hasilnya nih guys. Oke, setelah kita kencangkan baru kita pasang penutup bautnya tadi ya guys. Ini kita tutupnya, kita kencangkan penutupnya. Oke, kita kencangkan sedikit. Sebentar. Oke, sip, pasang guys satu ya, sudah terpasang, mantap ya guys. Oke, kita pasang yang satunya lagi sekarang, sisanya kita simpan aja, mungkin nanti diperlukan suatu hari. Oke, satunya kita pasang juga sekarang guys, kita pasang aja. Kita keluarkan semua dulu ring dan bearingnya ya, terus kita buka, jangan lupa tutup penutupnya ini kita buka ya. Seperti biasa kita pasang dulu bearingnya ya, kita pasang bearingnya di sini ya, kita tekan bagian dalam, pastikan dia masuk, baru kita kasih ring satu, saya rasa sudah cukup ringnya. Terus kita masukkan ke sini. Oke, nah setelah itu kita kasih karet, ada karetnya ini, o-ring karetnya itu kita pasangkan di bagian dalamnya. Oke, setelah itu baru kita masukkan bearingnya, kita masukkan bearingnya ke bagian dalam dan pastikan dia betul-betul masuk ke dalam ya guys. Oke, duduk betul-betul bagian dalam. Setelah itu baru kita pasang ringnya satu, dan kebetulan di sini ada ring yang agak tebal dikit ya, jadi kita tambahkan satu lagi ring yang agak tebal tadi, kita pasang di bagian sini. Nah setelah dia masuk baru kita pasangkan bautnya yang ori tadi ya, untuk pengencangnya guys ya. Jadi kita pasang bautnya. Oke, sebentar, susunannya belum pas. Oke, kita tambahkan satu ring, terus ring yang agak tebal sedikit kita masukkan juga, yang kebetulan langsung dapat ya guys ya, waktu kita beli langsung dapat semua dari situ. Setelah itu baru kita kencangkan pakai baut ini. Oke, sebentar, kita masukkan dulu itu supaya betul-betul duduk dia. Oke, kita kencangkan dulu ya guys, pastikan dia terikat dengan baik. Oke, mantap guys. Setelah itu baru kita tutupkan lagi penutupnya tadi, kita kencangkan. Oke guys, terpasang semua ya guys ya. Ini knob handle Gomexus yang terpasang juga di Shimano SLX 151XG. Oke guys, gimana menurut sampean guys?
Keren nggak? Oke, ini sudah terpasang semua guys. Oke, ini hasilnya guys. Sudah terpasang semua guys di 151 Curado DC XG dan juga SLX 151 XG. Ini guys hasilnya guys, mantap guys, keren guys. Wah, tambah wah nih guys, tambah semangat nih buat strike guys. Oke guys, itu aja share dari saya mengenai cara penggantian knob handle Gomexus, dimana menggantikan handle ori dari Shimano SLX 151 XG dan juga Curado DC 151 XG. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu buat semua pada saat mau mengganti handle ori dengan handle Gomexus. Yang pasti jos guys, keren. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, karena subscribe itu juga gratis. Dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan update-update video dari kami. Oke, terima kasih guys.